Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali lewat program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 1 Juli 2021. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih malam ini Engkau memungkinkan kami boleh bersama-sama dalam ibadah melalui program ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Titus diutus. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Amin. Agar menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kepanitiaan misalnya, seorang bendahara memiliki peran penting. Apalagi jika kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan besar dan menggunakan begitu banyak biaya. Maka dari itu kita memilih orang yang menurut kita bisa bertanggung jawab mengelola keuangan dengan baik dan benar.
Rasul Paulus dalam pembacaan kita malam ini mencoba mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya rasa tidak percaya orang lain terhadap dirinya yang berkaitan dengan pengumpulan serta penggunaan dana. Usaha yang dilakukan oleh Paulus ialah dengan mengutus beberapa orang termasuk di dalamnya Titus ayat 17 dan 18. Untuk apa? Untuk membantu di jemaat. Nah, orang-orang yang dilibatkan oleh Paulus ini adalah orang-orang yang juga berintegritas. Mereka memiliki kesungguhan hati serta tidak mengharapkan imbalan dalam pelayanan itu ayat 17. Mereka terlibat dalam pemberitaan Injil ayat 18 dan mereka selalu berusaha membantu ayat 22. Bahkan mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh jemaat karena integritas mereka sudah terbukti di tengah-tengah jemaat. Paulus sangat berhati-hati dalam menangani pelayanan kasih berupa bantuan kepada jemaat yang membutuhkan. Sebab bagi Paulus, pelayanan kasih tersebut bukan hanya baik dalam pandangan Tuhan, tetapi juga baik di hadapan manusia. Saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa membangun kepercayaan, membangun trust itu sangat penting. Terlebih ketika itu menyangkut perbendaharaan rumah Tuhan. Terlebih kalau itu menyangkut keuangan dalam pelayanan. Terlebih kalau itu menyangkut persembahan umat bagi Tuhannya yang dikelola dalam kehidupan berjemaat. Diperlukan kejujuran, diperlukan keterbukaan, supaya orang tidak menaruh curiga. Bertanggung jawab dalam pengelolaannya sebagai wujud tanggung jawab kepada Tuhan. Maka dari itu, tetaplah berupaya menjadi pribadi yang dipercaya bagi semua orang. Supaya melalui pribadi kita, orang makin mengenal kebenaran itu. Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Rindu aliran sungai
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersihati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami datang kepadamu dalam ungkapan syukur dan pujian kami malam ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau memberi waktu bagi kami kembali boleh bersekutu bersama dengan Engkau melalui program ini dimanapun kami berada. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami sehingga boleh menjadi warna baru bagi kami semua. Malam ini Tuhan kami berdoa membawa keberadaan umat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal, Engkau tahu akan harapan-harapan dan kerinduan mereka. Sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan rumah tangga, relasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara keluarga besar Tuhan, Engkau hadir dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk mereka yang berjuang mencari pekerjaan di tengah pandemi ini, Tuhan buka jalan bagi mereka. Berdoa untuk mereka yang berjuang menyelesaikan studi mereka, berkati dan mampukan mereka melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Allah, Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, Engkau memimpin kami, memeliharakan kami. Kiranya malam ini kami boleh lalui dalam kasih-Mu Tuhan. Beberapa saudara kami hari ini boleh berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Sri Yuliani Gamma, Ibu Maria Parangan, Maisel Rizky Jaya, Keisha Kristiani Agustinus, Ibu Eli Songgo, Yuliana Jama, Bapak Yulius Sonda, Albertin Linggi Pasaule, Ibu Elizabeth Elisbe. Tuhan sempurnakan syukur sukacita mereka ini. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Darius Bendon Sarira dan Ibu Vince Doludea. Tuhan kiranya berkat-Mu mengalir dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang terus berjuang dalam pemulihan dan kesembuhan karena sakit. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka, jamah pulihkan mereka. Anak kami Aldo yang datang dari Makassar, juga Priscilia, Yoel, Bapak Eko Sutiono, Bapak Yohanes Tamu, Ibu Maria dan lain sebagainya. Tuhan kasihani mereka. Kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami percaya mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk orang tua kami di usia senja mereka. Kuatkan dan hiburkan roh mereka senantiasa. Beberapa waktu ini Tuhan kami boleh memaknai kebersamaan kami dengan hamba-Mu Pendeta Dela di tempat ini. Berkatilah dalam rencana penguraian pada tanggal 3 mendatang, kiranya boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu dan Engkau terus melanjutkan lawatan kasih-Mu di tempat mereka yang baru Tuhan tugaskan. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat-Mu dalam berbagai bentuk penata layanan ke depan ini. Ya Bapa, mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Membawa jur hati saat berseru.
kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berdoa kiranya kita tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.